Karena itu orang kalau baca Al-Quran, orang nggak pernah merasakan bosan. Walaupun berulang-ulang. Walaupun berulang-ulang. Kita di bulan Ramadan memang sangat dianjurkan membaca ayat Al-Quran. Umumnya orang kan Ramadan membaca. Targetnya adalah berapa kali mereka menghatam Al-Quran. Apakah ada yang lebih dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin, Ramadan adalah bulan berseminya Al-Quran. Ketika kita mengunjungi sebuah negara yang memiliki musim semi, orang-orang akan menikmati musim-musim itu. Nah, Ramadan adalah bulan ketika kita menikmati Al-Quran. Bagaimana cara kita menikmati Al-Quran? Kita akan sama-sama berbincang dengan Ustadz Hussein Syihab yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah amalakum Ustaz. Wa amalakum. Ya, Ramadan ini Ustaz, kecenderungan orang untuk membaca Al-Quran luar biasa. Ya kan, dalam salah satu hadis itu Al-Quran itu adalah Rabiul Quran. Ramadan dan Rabiul Quran ya. Puasa ini adalah bulan berseminya Al-Quran. Nah, apakah ada tahapan-tahapan tertentu Ustaz? Ketika umumnya orang kan Ramadan membaca. Targetnya adalah berapa kali mereka menghatam Al-Quran. Apakah ada yang lebih dianjurkan ketika di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Berbicara tentang Al-Quran, memang Al-Quran ini adalah bahrun amiq. Jadi sebuah samudra yang sangat luas. Pada datarannya, orang menikmati membaca ayat-ayatnya. Karena itu orang kalau baca Al-Quran, orang nggak pernah merasakan bosan. Walaupun berulang-ulang. Walaupun berulang-ulang. Kita di bulan Ramadan memang sangat dianjurkan membaca ayat Al-Quran. Sampai Nabi bersabda, mantala fihi ayatan min kitabillah faka'annama khatamal Quran atau tal Qur'ana kullah. Satu ayat yang dibaca dalam bulan Ramadan itu seperti dia membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran. Membaca itu seperti orang air, laut, samudera, ya datarannya lah. Menikmati indahnya gelombangnya, menikmati pemandangan yang indah. Gitu kan. Tetapi Al-Quran itu bahrun amiq, samudra yang sangat dalam, luas, dan penuh dengan berbagai macam kekayaan. Jadi ada tahap berikutnya, itu namanya tadabbur. Orang melakukan perenungan akan pesan-pesan Al-Quran. Karena itu kenapa dalam Al-Quran ada sebuah seruan kepada kita kaum muslimin. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Bukankah sudah saatnya mereka mentadabbur Al-Quran? Atau terjemahan harfiahnya, kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Gitu. Jadi memang tahap berikutnya ini penting untuk semua kita berangkat ke situ. Misalnya orang baca terjemahannya, ya, karena bahasa Arab Al-Quran itu walaupun orang Arab sendiri belum tentu paham, apalagi orang-orang Indonesia kan, jadi perlu dia membaca terjemahan. Tetapi jangan berhenti pada terjemahan juga. Dia perlu mengeksplorasi dengan membaca misalnya tafsir Al-Quran. Beda antara terjemah dengan tafsir. Terjemah itu artinya hanya mengalihkan bahasa yang ada dari Arab ke Indonesia. Namanya terjemah kan? Tapi kalau tafsir itu dia mengeksplorasi
makna yang lebih dalam. Itu namanya tafsir. Nah, Al-Quran memerintahkan kepada kita, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau tadabbur, mengeksplorasi makna Al-Quran? Jadi orang kalau misalnya dia mau mengeksplorasi makna Al-Quran yang lebih dalam, itu pasti dia akan menikmati. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang tadinya dia tidak tahu, sepertinya Allah tengah mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu yang baru dari Al-Quran. Hakikat yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, atau dalam bahasa ilmu pengetahuannya dibilang realitas. Realitas itu sesungguhnya ada di sisi Tuhanmu. Dan jangan pernah engkau sedikit pun ragu-ragu. Jadi Al-Quran ini semuanya sebetulnya adalah informasi tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran agama, kebenaran akidah, kebenaran cara hidup, kebenaran cara berkeluarga, semua kebenaran yang ada dalam kehidupan manusia sesungguhnya itu ada dalam Al-Quran. Tapi kan untuk mendapatkan itu perlu eksplorasi. Itulah kenapa dibutuhkan tadabbur. Itu apakah kemudian karena Al-Quran itu yang antum sebutkan tadi, dia samudra yang sangat luas, sangat dalam, sehingga orang itu ketika mengeksplorasi Al-Quran itu Ustaz, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ada orang yang dia lebih cenderung ke arah sosial, maka ketika dia membaca Al-Quran itu sepertinya ayat-ayat ini bercerita tentang sosial. Orang-orang yang disiplin ilmunya adalah sains, dia lihat. Nah, sehingga dibuatlah tafsir-tafsir itu berbeda-beda. Apakah seperti itu, Ustaz? Ya, jadi Al-Quran ini bukanlah sebuah kitab ilmiah. Bukan sebuah kitab spesialisasi dalam misalnya satu disiplin ilmu pengetahuan. Bukan. Tapi semua disiplin ilmu pengetahuan orang bisa dapatkan di dalam Al-Quran. Asal mereka melakukan tadabbur. Gitu. Misal, ada seorang filosof dari Prancis, itu dia sampai masuk Islam ketika dia melihat konsistensi ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Namanya Maurice Bucaille. Sampai dia mengarang sebuah buku tentang, kalau nggak salah saya, Sains dalam Al-Quran dan Bible. Dia bikin komparasi. Gitu. Dan dia melihat bahwa prinsip-prinsip sains itu sesungguhnya ada dalam Al-Quran dan konsisten. Gitu. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Dan contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Begitu juga dengan disiplin-disiplin yang lain. Tapi Al-Quran bukan merupakan sebuah buku sains. Bukan juga merupakan sebuah buku filsafat. Ya kan? Kenapa? Karena yang namanya sains itu ada masa kadaluarsanya. Misalnya Socrates dianggap sebagai sebuah filosof yang dianggap penemu bahkan filsafat atau bapak filsafat. Tapi karya-karya Aristoteles sampai satu tahap kadaluarsa. Gitu. Jadi yang namanya sains, ilmu pengetahuan itu ada masa kadaluarsanya. Dengan penemuan-penemuan yang baru, maka penemuan yang lama menjadi batal, gitu kan? Al-Quran nggak pernah batal. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya luar biasa banyak rahasia-rahasianya. Sampai Imam Ja'far Shadiq alaihi salam berkata, dibilang ini Al-Quran lahu zahirun wa batinun. Ada zahirnya, ada batinnya. Wa fi batnihi fihi bawatin ila sab'ina batinan. Dalam batinnya itu sendiri ada batin yang lain
Itu dihitung sampai 70 batin. Bisa bayangkan betapa dalamnya. Nah, di bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Tapi usahakan jangan berhenti pada tilawah atau tartil saja. Kalau tidak di bulan Ramadan, di bulan lain sempatkan berjanji untuk diri sendiri untuk mengeksplorasi, tadabbur. Kalau kita mau melakukan tadabbur kepada Al-Quran, maka pasti kita akan mendapatkan intan berlian yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Kehidupan kita penuh dengan makna, ya kan? Kita ini mencari makna dalam hidup. Kita mencari makna, mencari sebuah panduan yang benar-benar akhirnya kita merasa hidup ini ada artinya. Nah, itu semuanya bisa kita cari lewat tadabbur Al-Quran kita. Menarik dalam ayat tadi ketika menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Apakah hati-hati mereka terkunci? Jadi memang butuh hati yang terbuka untuk kita bisa memahami satu demi satu rahasia dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, membuka hati ini sebetulnya bulan Ramadan ini paling kondusif. Ya kan? Ketika kita jauh daripada hawa nafsu kita, itu hati kita semakin kondusif untuk terbuka. Itulah kenapa puasa itu satu ibadah yang luar biasa, mampu membentuk diri kita. Karena dengan kita semakin jauh dari hawa nafsu, semakin jauh dari dunia lewat puasa, maka hati kita itu semakin kondusif berkontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semakin keras, ya? Tidak semakin keras. Yang menyebabkan hati ini keras kan karena materialisme, karena keterikatan kita dunia, karena syahwat kita yang tidak pernah habis-habisnya. Itu membuat hati kita keras kan. Di bulan Ramadan kita dikondisikan. Siang hari kita puasa selama lebih kurang 13-14 jam. Kita diharamkan dari hal-hal yang halal bahkan. Makan tidak boleh, hubungan suami istri nggak boleh, malam hari penuh dengan amal ibadah. Itu dikondisikan sedemikian rupa supaya hati kita ini melembut. Nah, ketika hati kita sudah kondusif, enak kita menemukan makna-makna yang sangat indah yang ada dalam Al-Quran. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keindahan-keindahan itu di bulan Ramadan. Insya Allah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi saya khususnya dan para pemirsa untuk lebih banyak mentadabbur untuk Ramadan kali ini. Pemirsa dan mustadhafin, Ramadan adalah madrasah yang sangat luas. Ramadan juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tapi kita tidak cukup hanya membaca, kita tidak cukup hanya menghatamkan, tapi tahun ini kita ingin naik tingkat, naik kelas untuk mulai mentadabbur Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah mulai mentadabbur, akan banyak kesempatan untuk kita mengkaji, menelaah, sehingga semakin hari kita semakin naik tingkat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membuat kita naik tingkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.